Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Lina, Pak Sudin, dan Bu Hani sebagai guru pembimbing asesmen pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan memasuki diskusi panel yang bertema masih relevankah semangat Budi Utomo di era modern. Saya Arnisa Adwina Putri sebagai moderator 1 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Fatia Mulia sebagai moderator 2. Dan di sini kita sudah ada 4 narasumber dari sudut pandang yang berbeda. Pertama ada Nindya, ada Amaranda, Mbak Alicia, dan Mbak Kansa. Oke, Budi Utomo, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Suetomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Nah, untuk Budi Utomo sendiri, ini itu menjadi awal pergerakan bagi para pelajar dan yang pastinya menjadi awal pergerakan untuk yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia seperti itu. Lanjut aja masuk segmen yang pertama, yaitu masih relevankah semangat Budi Utomo di era modern ini? Langsung aja masih tanggal segmen yang pertama, yaitu ada Mbak Kansa. Menurut pandangan Mbak Kansa, apakah masih relevankah semangat Budi Utomo di era modern ini? Saya semangat Budi Utomo masih sangat relevan karena nilai seperti pendidikan, persatuan, dan kebudayaan dibangun itu keamanan. Sekarang itu banyak banget anak muda yang terlalu fokus ke dunia digitalnya sampai lupa tujuan besar untuk bangsanya. Kalau dihidupkan kembali semangat Budi Utomo dengan versi modern tentunya, saya yakin generasi kita bisa menjadi generasi yang cerdas, peduli, dan tetap nasionalis. Jadi menurut saya semangat Budi Utomo itu gak cuma relevan, tapi juga penting banget. Oke, baik, terima kasih Mbak Kansa. Lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Alicia. Bagaimana menurut Mbak Nindya, apakah masih relevankah semangat Budi Utomo di era modern ini? Jadi menurut saya itu semangat Budi Utomo masih sangat cocok untuk zaman sekarang ya. Seperti zaman dulu kita masih gabung organisasi atau pendidikan secara formal. Tapi untuk zaman sekarang kita bisa berpendidikan melalui internet, gabung komunitas atau masuk komunitas ya atau mengikuti atau melihat konten yang kreatif di sosial media. Berarti pendapat Mbak Nindya setuju ya? Nah, dan mau mendengar nih pendapat dari Mbak Alicia juga. Menurut Mbak Alicia, apakah masih relevan semangat Budi Utomo di era modern ini? Baik, terima kasih. Saya melihat semangat Budi saat ini hanya sebagian dari yang ada. Contohnya seperti gotong royong dan cinta tanah air itu bagus. Tapi konteks saat ini sudah jauh berbeda dari dahulu. Kita bukan lagi melawan dunia, kita bersaing secara global. Jika kita selalu terpaku dengan semangat karena kita akan berangkat. Jadi saran saya, kita ambil beberapa nilai lama, lalu kita padukan dengan inovasi. Kalau menurut saya sendiri, kan semuanya sudah setuju ya. Mungkin dari Mbak Kansa, Mbak Nindya, Mbak Alicia juga ada setuju. Tapi kalau saya sudah bertentangan jauh sekali karena menurut organisasi Budi Utomo, gerakan Budi Utomo sendiri lahir di era apa sih? Era kolonial lah ya. Era kolonial itu era lama ya, bukan era yang udah maju lagi kayak sekarang. Jadi kalau dibilang semangat Budi Utomo masih relevan sampai sekarang, menurut saya sih udah enggak ya. Karena era kolonial ini era-era jadul, terus juga mereka tuh berfokus pada pembelajaran doang, pergerakan-pergerakan. Sedangkan di era sekarang tuh kita butuh sesuatu yang baru, gerakan yang baru, inovasi yang baru. Dimana ya juga bersaing dan belajar secara global. Jadi saya nggak setuju. Oke, berarti Mbak Ran mengatakan bahwa semangat Budi Utomo ini sudah tidak relevan. Bisa dijelaskan lebih jelaskan lagi? Baik, kemudian mengatakan bahwa
sih Muhammad Budi Utomo di era modern itu lebih relevan? Boleh dijelaskan lebih jelas lagi mengapa Anda tidak setuju? Oke, seperti yang saya tadi bilang, era semangatnya Budi Utomo ini sudah tidak relevan karena mereka lahir dari era kolonial yang jauh banget sama kita. Dan lalu, kalau misalnya semangat Budi Utomo ini, setahu saya tuh mereka cuma lebih fokus dan terpacu pada pendidikan elit, di mana pendidikan tentang pembelajaran dan segala macam. Sedangkan kita butuh sebuah pemikiran di mana kita harus mendorong anak-anak muda nih karena udah eranya digital, bener itu kan? Jadi kalau misalnya era digital kita tuh nggak bisa cuma pakai semangat yang dulu, justru harus ada yang baru dan bukan cuma semangat yang seperti dimodifikasi doang, tapi semangat yang benar-benar lahir baru. Baik, penjelasan dari Mara sangat jelas dan sangat jelas. Nah, dengan begitu kita sudah mendengarkan pendapat dari keempat narasumber kita pada hari ini. Langsung aja kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu Baik, terima kasih kepada Mbak Adin yang sudah memimpin di segmen pertama nih. Nah, jadi kita masuk di segmen kedua. Di segmen kedua ini kita akan membahas tentang masih relevan gak sih semangat Budi Utomo di perkembangan teknologi saat ini. Oke, langsung saja kita bertanya kepada Mbak Kansa ya. Menurut Mbak Kansa masih ini nggak? Masih relevan nggak untuk semangat Budi Utomo di perkembangan teknologi saat ini? Saya yakin masih ya, karena semangat Budi Utomo itu kan semangat kemajuan dan teknologi itu adalah untuk kemajuan itu. Jadi yang kita pakai itu nggak perlu cara lama, tetapi dengan spirit kerja keras dan kemampuan belajar. Kalau kita terapkan di teknologi, saya yakin anak muda itu bisa lebih produktif dan gak hanya konsumtif. Baik, penjelasan yang sangat jelas ya dari Mbak Kansa sendiri. Kita langsung aja nih tanya ke narasumber yang tadi di segmen pertama yang tidak sependapat dengan narasumber yang lainnya, yaitu Mbak Ara. Nah, menurut Mbak Ara sendiri, masih relevan nggak sih semangat Budi Utomo di era perkembangan teknologi saat ini? Saya tetap tidak setuju. Saya ya beda jauh dong, teknologi ya namanya teknologi, banyak banget hal-hal yang baru, banyak banget hal-hal yang kayak bahkan benar dong, kok nih kok tidak setuju. Kalau saya sih tidak setuju, teknologi itu selalu baru, bahkan akan selalu update terus menerus. Bahkan banyak mahasiswa, banyak siswa sendiri, anak-anak muda zaman sekarang, bahkan orang-orang tua zaman sekarang sudah yang kayak bingung nih dengan teknologi zaman sekarang yang semakin canggih. Gimana sih kalau misalnya semangat Budi Utomo yang baru, yang lama kan ya kita hanya terpaku terus dengan nostalgia ya. Sedangkan kita harus terus melihat ke depan, kita harus mengikuti kayak pembaruan juga dan juga semangat-semangat baru gitu loh. Jadi kita harus mendorong sebenarnya mereka untuk anak-anak muda kalau misalnya mereka tuh untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, semangat yang baru lagi. Nggak bisa kalau misalnya pakai yang lama-lama, gimana sih? Aduh, nanti kalau misalnya lama kita stopnya di lama dong. Baik, ini penjelasan yang sangat, tepuk tangan dong buat Mbak Ara. Penjelasan yang sangat bagus dari Mbak Ara ya teman-teman ya. Nah, dari tadi Mbak Ara ini udah nggak setuju nih ya kan. Nah, menurut Mbak Ara sendiri semangat apa sih yang harusnya ditonjolkan oleh generasi muda pada zaman perkembangan teknologi saat ini, dan menurut Mbak itu seperti apa Mbak Ara? Banyak banget ya sebenarnya ya. Poin-poinnya yang paling saya ingin lihat untuk anak-anak zaman sekarang itu mereka bisa bikin suatu digital atau teknologi yang baru. Jadi mereka bukan cuma menggunakan doang ya. Mungkin sekarang udah ada handphone, laptop segala macam, VR juga kan. Kan mungkin untuk menggunakannya kita bisa mempelajarinya. Tapi kalau misalnya kita membuatnya, kita berarti lebih mendalami dong. Kita lebih tahu kita gimana bisa cara mengatasinya kalau error, kalau yang segala macam. Jadi saya pengen melihat anak-anak muda nih bikin yang namanya tuh teknologi baru. Terus mereka bisa juga nih punya pandangan yang luas. Mereka bisa memecahkan isu-isu sosial dan segala macam. Mereka bebas berpendapat juga, pendapatnya tuh luas gitu. Terus mereka juga memberanikan diri gitu loh untuk belajar dan juga memiliki pandangan secara sosial dengan internasional, bukan cuma global. Jadi mereka tuh mau ada tentang belajar tentang internasional, kerjasama dengan luar negeri dan segala macam. Jadi nggak cuma di dalam negeri doang. Kalau dalam negeri bisa saja kita tertinggal dengan negeri-negeri yang lain. Oh baik, penjelasan yang sangat bagus teman-teman dari Mbak Ara sendiri. Jadi menurut Mbak Ara ini kita tuh jangan terlalu terpaku dengan hal yang lama ya. Jadi kita tuh harus mempunyai wawasan yang lebih luas. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada Mbak Ara yang sudah menyampaikan
yang sangat relevan ini, kita sebenarnya tuh masih butuh semangat Budi Utomo. Hanya saja kita harus mengikuti era digital. Gitu Mbak Ana. Masih kok setuju itu nggak bisa itu. Harus mengikuti di era digital ini kita kayak masih bisa belajar secara online, melalui internet, ikut komunitas atau ikut kegiatan sosial lain di dunia maya ini. Berarti hitungannya Mbak setuju dong sama saya. Tapi untuk perjalanan Budi Utomonya itu masih harus dibawa sampai sekarang sih Mbak. Oh, berarti bakal ada tolak belakangnya menurut saya. Nggak bakal bisa. Oh baik, berarti menurut Mbak Cynthia, kita tuh harus anak-anak muda itu harus semangatnya lagi seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Cynthia yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Kita langsung saja ke narasumber yang terakhir di segmen kedua ini, yaitu Mbak Alicia. Silakan Mbak Alicia. Saya sendiri setuju dengan pendapat Mbak Ara. Jika kita selalu terpaku dengan semangat lama, kita akan ketinggalan. Oh iya. Misalnya seperti pendidikan dan zaman tanah air, kita bisa bersaing secara global. Nah, tantangan pada saat itu tuh sangat kompleks. Ya. Kita butuh semangat baru dan perjuangan baru. Kalau kita selalu terpaku dengan semangat lama, kita akan ketinggalan. Oke, terima kasih kepada Mbak Alicia. Jadi, poin dari Mbak Alicia sendiri, kita tuh anak-anak muda jam sekarang ya, harus mempunyai inovasi baru, semangat baru, dan jangan terlalu terpaku dengan hal lama, seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa ya, kita udah di penghujung acara panel diskusi pada hari ini. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu. Baik teman-teman. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah memberikan pendapat pada hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan panel diskusi pada hari ini. Untuk hari ini, panel diskusi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.